Ini dia baru mantap. Oke guys, welcome to Kevin bersama gue Gerbis Kevin. Dan jadi buat kalian yang nggak tahu, di video-video sebelumnya kalau gue syuting itu selalu memanfaatkan tenaga matahari. Jadi gue syutingnya itu pagi-pagi atau abis jam 12 siang, biar mataharinya itu lebih bagus. Dan kalau misalkan mendung ya otomatis jadi gelap dan gue nggak bisa syuting lagi. Jadi pas post productionnya juga jadi susah gitu ya. Tapi udah nggak lagi sekarang, dan gue udah pakai lighting. Walaupun lightingnya masih pinjem dan kebetulan juga dia udah jarang pakai, jadi ada kemungkinan gue akan beli lighting ini. Dan ya, jauh lebih enak, jauh lebih bagus di video, dan ya, gue suka dan gue harap kalian juga suka sama hasil video ini. Nice. Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang pengalaman gue membeli kamera pertama gue, yaitu Fujifilm X-S10. Sebenarnya kamera X-S10 ini yang gue lagi pakai sekarang ini, lupa saya guys, always. Oke, jadi sebenarnya gue udah pakai X-S10 ini kurang lebih selama 1 bulan sampai 2 bulan terakhir. Tapi kamera yang gue pakai ini punyanya temen gue, namanya Calvin. Dan ya, selama 2 bulan ini gue coba buat bikin kamera, even di video-video sebelumnya, dan gue suka hasilnya. Dan jauh sama hasil dari video pertama gue, itu pakai Fujifilm juga tapi X-A2. Dan ya hasilnya beda jauh sih, karena itu kamera low end dan ini di mid range. Oke, jadi pengalaman gue pas beli kamera ini lumayan mengesankan dan gue seneng banget pas gue beli kamera itu. Oke, sebelumnya gue akan ambil dulu kamera baru gue. Ini X-S10 juga sama kalau kalian lihat. Dan yang gue pakai sekarang ini adalah X-S10-nya punya temen gue. Oke, jadi tadi gue bilang pengalaman gue beli kamera ini itu sangat mengesankan buat gue. Apalagi ini kamera pertama gue. Dan ya, gue langsung cerita aja kali ya. Sebenernya gue udah mau beli kamera ini dari lama. Karena gue lihat di Tokopedia itu promo Fujifilm pas Agustus kemarin itu lumayan gede gitu ya. Gue nggak tahu kalau brand-brand lain sama gedenya atau enggak, tapi yang gue lihat karena cuma Fujifilm gitu ya, jadi ya menurut gue itu promonya lumayan menggiurkan gitu. Dan akhirnya gue udah masukin keranjang dan gue pengen check out hari itu juga, tapi nggak tahu kenapa gue nggak langsung check out gitu. Akhirnya gue coba tunggu karena kebetulan besoknya kan hari Minggu, jadi gue bisa pergi ke toko kamera sebenarnya gitu kan. Jadi gue mikir ya udah, kalau misalkan gue beli pun ya coba aja di toko kamera, siapa tahu di sana bisa ketemu sama masnya, ntar diajarin lah atau apa gitu kan ya. Jadi karena gue belum punya pengalaman beli kamera sebelumnya, atau mungkin kalian yang lagi nonton juga belum pernah beli kamera atau mau punya kamera pertama kali juga, tonton video ini sampai habis, siapa tahu kalian juga bisa dapat insight dari video ini. Oke, lanjut. Gue akhirnya coba ngecek di Blibli gitu ya, dan ternyata di Blibli itu potongannya jadi lebih gede. Dan setelah gue cek, itu ternyata untuk beli body only itu gue bisa dapet cashback dari kartu kredit itu bisa sampai 1,2 juta. Yang sama lensa gue cek itu bisa sampai 1,7 1,8 gitu. Menarik banget kan, beli kamera dapat potongan segitu. Oh ya, sebelumnya gue udah nyari-nyari harga bekas dari X-S10 ini, itu dibanderol harganya 12-13 juta. Sebenarnya nggak jauh beda, tapi kalau misalkan budgetnya emang limited, nggak ada salahnya kita beli kamera bekas dengan kondisi yang masih bagus, terus sisa duitnya itu bisa buat kita beli lensa. Tapi pas gue tanya-tanya ke orang yang jual body sama lensanya, itu mereka juga jualnya sekitar 14 dan 15 juta juga sih. Jadi buat gue yang belum pernah beli kamera agak galau juga gitu, apakah gue harus beli bekas, apakah gue harus beli baru. Karena gue juga punya lensa bekas X-A2, itu lensa yang sama kayak gue pakai punya teman gue ini, 1650mm dari Fuji. Akhirnya gue galau nggak beli-beli, dan gue coba kontak sama temen gue, kenalan gue di Instagram. Gue tahu dia mau jual X-S10 sama lensa 35mm f2. Dia jual bekasnya itu di harga 17 juta. Gue nggak sempet nego karena gue mau tahu kira-kira dia mau jual ke gue tuh berapa. Dan gue juga hitung-hitung budget gue nih masuk atau enggak gitu. Ya tapi percakapan kita cuma sampai situ doang sih. Dia juga belum mau jual langsung, sedangkan kamera ini gue harus balikin lusa ke temen gue lagi. Jadi gue nggak ada kamera lagi buat bikin konten kalau
gue nggak langsung punya serepnya gitu. Oke, kita lanjut ke hari Minggunya. Itu hari dimana gue ada tugas pertama kali untuk ngebantuin gereja gue buat acara event ulang tahun gereja sebagai fotografer di sana. Gue masuk ke komsosnya gereja gue, dan honestly speaking ini adalah event pertama gue di gereja. Ini adalah pelayanan gue pertama kali di gereja. Dan kenapa gue bisa masuk ke komsos ini? Jelas balik 2 minggu sebelum kejadian ini, gue di gereja itu sempat berdoa. Ya, gue minta tolong ke Tuhan, semoga dikasih jalan sebagai content creator gitu ya. Gue suka jadi creator, cuma belakangan ini gue kayak lost my soul gitu, kayak dibawa stres gitu. Dan akhirnya ya gue curhat lah. Abis itu pas gue udah selesai doa, di pengumuman gereja ada bilang dibuka komsos untuk bagian content creator dan foto atau videographer gitu. Gue langsung kayak merasa terpanggil gitu. Dan akhirnya gue mikir 2-3 hari, dan akhirnya gue coba cari kontaknya ke gereja untuk bisa masuk ke komsos. Dan di hari Minggu itu adalah pelayanan pertama gue. Sepulang dari acara itu, gue balik ke rumah sebentar, terus gue mengacir ke toko kamera. Toko kamera yang gue kunjungin namanya DOS di Jalan Cideng, dan ini adalah pertama kalinya gue masuk ke toko kamera. Setelah gue masuk, gue disambut sama mas-masnya, dan di samping gue itu ada orang yang lagi testing kamera juga. Tapi itu gue nggak tahu kamera apa. Dan akhirnya gue duduk dan gue pengen check out XS10-nya. Jadi gue cek XS10-nya itu body only di 14,5, dan gue dapat cashback 1,2 juta. Terus pas gue cek, ternyata di hari itu gue dapet diskon tambahan dari toko 500.000. Jadi total gue dapat 1,7 juta. Itu gede banget menurut gue ya, untuk pertama kali beli kamera. Dan gue coba iseng-iseng kalau misalkan gue beli pakai lensanya juga. Dan bundling XS10 sama lensa 35mm f2 itu dibanderol 18,1. Jadi bedanya 3,5 juta. Tapi yang bundling ini gue dapat diskonnya itu 1,7, ditambah diskon dari toko 500.000, jadi 2,2. Jadi untuk harga body dan lensanya itu 15,9 juta. Ingat tadi di awal ada yang jual ke gua itu dengan body dan lensa yang sama persis, itu harganya 17 juta. Walaupun gue belum nego. Dan gue cek di e-commerce, harga lensanya doang itu di sekitar 4-5 jutaan. Itu untuk lensa yang baru. Lensa bekasnya itu di sekitar 3-3,5 juta. Dan itu bekas. Dan ini gue beli baru. Jadi istilahnya bisa dibilang gue beli barang baru dengan harga yang bekas. Menarik banget bukan? Dan akhirnya nggak pakai lama mikir, gue langsung ambil yang bundling sama lensanya. Di sana setelah gue check out barangnya, nggak lama kemudian ada orang yang datang lagi nyari XS10 juga. Jadi sebenarnya XS10 ini masih banyak banget yang nyari di tahun 2023. Dan ya gue sempat juga nonton review-reviewnya dari beberapa reviewer kamera kayak Aztec Media, Info Fotografi, dan di luar juga ada reviewer luar. Dan ya so far kayaknya XS10 emang masih mumpuni di tahun 2023. Jadi ya mungkin ini the best choice untuk content creator pemula kali ya. Selanjutnya pas selesai check out, masnya udah ambilin barang ke meja. Dan gak lama dari itu, gue testing kameranya sebentar. Lalu di sebelah gue, orang yang duduk dan datang duluan dibanding gue itu, dia tiba-tiba bilang, kok harganya nggak sama masnya beli? Dia juga beli XS10 gitu. Dan gue tanya, kok bisa beda harganya? Iya, potongan 500.000 dari tokonya udah nggak ada. Itu kayak gue merasa hoki banget, tapi satu sisi gue juga kasihan sama dia karena dia duluan datang dibanding gue gitu. Dan akhirnya dia nggak jadi beli, dan mungkin dia akan balik besokannya, gue nggak tahu sih. Tapi harusnya orang itu balik karena emang udah testing lama dan udah tertarik banget sama XS10 juga gitu. Oke, selanjutnya di sana gue notice ada perbedaan sedikit, sekitar 99.000 kalau gue langsung check out di DOS official store di Blibli, sama gue pilih pickup store-nya di DOS Cideng gitu ya. Cuma masnya sekali lagi dengan baiknya gitu ya, gue merasa beruntung banget lagi. Itu masnya datang dan bilang karena ada beda 100.000, ini kita kasih satu baterai tambahan lagi gitu. Dan ya buat kalian yang nggak tahu, XS10 ini terkenal banget baterainya itu cepat habis karena masih pakai baterai yang lama. Gue udah syuting ini 40 menit udah habis baterainya. Dan ya
ini juga udah overheat tadi, jadi gue coba resting dulu dan kita mulai syuting lagi. Oke, jadi masnya kasih gue baterai tambahan, jadi total gue dapat 2 baterai. Dan promo dari Fujifilm untuk pembelian X10 itu kita bisa dapat satu memory card 32GB dan tambahan satu baterai lagi by claim dengan gunain invoice pembelian X10-nya. Wah, nice. Oke, jadi itu cerita pengalaman gue pertama kali beli kamera. Dan ya, untuk pengalaman pertama ini benar-benar jadi pengalaman yang mengesankan. Mungkin salah satu yang paling mengesankan gue beli barang selama hidup gue gitu. Jadi mungkin di video ini bisa jadi insight buat kalian kalau mau beli kamera, atau yang belum pernah beli kamera, gue bisa saranin mendingan kalian langsung ke toko kamera aja. Karena ini pengalaman gue belinya di Dos Cideng gitu, gue bisa rekomendasiin kalian untuk beli di Dos Cideng karena pelayanan yang super duper ramah banget gitu. Dan ya, gue berterima kasih juga sama Dos atas pelayanannya. It's very very good. Gue kasih bintang 5. Oke, jadi karena ini channel review, jadi gue akan ngebahas sedikit tentang spek dari X10 ini dan alasan kenapa gue beli X10 ini di 2023. Sebenarnya tadi udah gue spoiler di awal sih, cuma ya kita recap lagi. Oke, jadi X10 ini dia udah 26,1 megapiksel dan gue udah coba tes sendiri. Gue kemarin jalan-jalan pakai kamera ini, gue coba foto-foto dan hasilnya lumayan tajam, bahkan tajam banget ditambah dengan lensa ini, dan hasilnya gue suka. Dan buat sebagai referensi, ini adalah hasil-hasil gue foto kemarin. Sensornya APS-C, bukan full frame, tapi dia untuk ukuran APS-C udah lumayan compact. Dan yang gue suka adalah gripnya. Gripnya itu beneran enak banget. Jadi kalau kalian mau foto pakai satu tangan, itu handlingnya atau gripnya itu udah mantep banget, karena dia gripnya itu jauh dalam gitu loh. Jadi gripnya enak banget. Lalu selanjutnya dia juga udah punya IBIS di dalam bodinya. IBIS itu adalah in-body image stabilization. Jadi untuk pemakaian kayak shooting B-roll atau untuk slow motionnya, dia punya stabilization di dalam bodinya, jadi nggak goyang-goyang dan nggak shaky-shaky gitu. Itu sangat membantu sih. Dan untuk ukuran harga range segini udah ada IBIS, itu adalah salah satu yang terbaik menurut gue. Oke, selanjutnya dia juga udah punya built-in wireless. Jadi kalau misalkan untuk kirim foto ke handphone, itu sangat gampang. Kalian tinggal download Fujifilm X, lalu dari kamera ini tinggal ditransfer aja ke handphone, lalu dari handphone tinggal diupload aja atau editing dulu, baru diupload ke Instagram. Dan ya sangat cepat, walaupun di proses transfernya itu agak lama, tapi secara skenario itu sangat-sangat praktis. Di X10 ini dia udah bisa charging langsung dari bodinya, walaupun nggak dianjurkan buat langsung ngecas di body, karena bayangin kalau kalian ngecas langsung di bodinya dan baterainya itu panas, ngaruh ke bodinya yang udah panas, ditambah dengan X10 yang gampang overheat pas baterainya udah penuh, kan mau pakai itu starting pointnya udah lumayan anget, dan ya itu bikin makin cepet panas lagi. Lalu karena ini Fujifilm, dia punya film simulation. Jadi film simulation itu kalau di Instagram mungkin kayak filter gitu ya, atau preset gitu kalau di Lightroom. Gue lupa sih ada berapa jumlah film simulation di X10 ini, tapi yang gue suka itu di klasik negatif untuk foto, dan gue suka Eterna untuk bikin video karena warnanya mirip-mirip f-log. Lalu di X10 ini dia juga ada port untuk audio monitoring, walaupun masih pakai converter dari Type-C ke 3,5mm jack, tapi itu udah sangat membantu dibanding nggak ada audio monitoringnya. Jadi kalau misalkan kalian lagi syuting terus ada satu orang kameramen yang ngebantuin kalian, jadi kameramen tersebut bisa bantu kalian untuk monitoring audionya apakah ada cacat atau enggak. Oke, sebenarnya masih banyak lagi spek-spek X10 ya. Cuma yang gue mau bahas di sini adalah untuk spek segini sebenarnya udah cukup banget buat pemakaian gue, dan gue bisa rekomen ke kalian kalau lagi nyari kamera yang harganya nggak gitu tinggi, di bawah 20 juta, di bawah 15 juta, tapi bisa dapat speknya yang udah bagus banget, apalagi bisa dipakai juga buat content creator pemula, ya it's very recommended. Dan gue udah pakai ini 2 bulan dan hasilnya gue suka, bagus. Oke, selanjutnya kekurangan dari X10 ini. Kekurangan X10 ini sebenarnya cuma ada 2 sih kalau buat gue pribadi ya. Yang pertama adalah baterainya masih pakai edisi yang lama,
ya sebenarnya ini udah keluar dari tahun 2021 gitu ya. Jadi wajar kalau dia masih pakai baterai edisi yang lama. Sama kayak X-T3 itu juga masih pakai 126S, W126S baterainya. Baterai W126S ini terkenal memang cepet banget habisnya gitu. Jadi memang boros baterainya. Tapi karena DOS, gue jadi punya 3 baterai dan itu udah lebih dari cukup buat gue sehari-hari. Thank you DOS. Lalu kelemahan kedua yang gue alamin adalah kamera ini bisa overheat. Jadi pengetesan gue tadi ngerekam selama kurang lebih 30 menit, itu dia udah terhenti otomatis karena masalah overheatnya. Gue rekam ini 4K 30 fps di 27 menitan, 28 menit itu dia udah mati shutdown karena harus dinginin temperaturnya lagi. Jadi kalau kalian adalah pengguna kamera yang lama untuk take videonya, gue kurang bisa rekomendasi XS10 ini. Mendingan kalian coba cari ke kamera lain, maybe Sony gitu yang terkenal bisa long duration take video, atau X-T3 mirip sama XS10 tapi dia bisa lebih tahan banting. Oke guys, jadi videonya itu aja untuk pengalaman gue beli kamera pertama gue. Dan ya gue kasih sedikit penjelasan juga kenapa gue beli XS10. Dan ya itu aja sih untuk video kali ini. Gue harap kalian suka dengan setting baru gue. Dan gue kedepannya mungkin akan tetap pakai setting begini dulu untuk beberapa video. Dan ya kalau misalkan ada brand atau DOS mungkin yang mau endorse atau kirimin gue untuk bagusin lagi productivity gue dalam buat video YouTube ini, siapa tahu. Tapi gue juga mau say thank you sama teman gue Calvin dan Ko Dani yang udah pinjemin lighting sama kamera ini selama 2 bulan. Jadi gue bisa yakin untuk beli XS10 ini dan bisa semakin semangat lagi untuk bikin konten ke depannya. So guys, itu aja dari gue. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share. Gue tunggu komen kalian, kira-kira barang apa lagi yang harus gue review ke depannya. Mungkin speaker, dari audio, keyboard, atau mungkin ya barang-barang teknologi lainnya untuk peripheral gaming ataupun productivity. Gue tunggu komen kalian di bawah. So itu guys, sekian dari Geekvin. See you in another video. Bye-bye. Bagus banget sih ini. Lighting the best. Kalau kalian nanya bikin video itu mending beli kamera apa? No. Mending kalian beli lighting dulu.